Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri, Realita Putri Alfianti, NIM 06. Yang kedua, Sukesi, NIM 07. Yang ketiga, Wandes Mangarafua Sirait, NIM 09. Yang keempat, Dea Pratiwi Alfianisa, NIM 010. Dan yang terakhir, Wiwi Mailani, NIM 011. Apa itu strategi pemasaran? Strategi pemasaran adalah suatu rencana yang telah ditentukan oleh perusahaan di dalam bidang pemasaran untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa perusahaan biasanya sama-sama memiliki tujuan untuk mencapai keuntungan. Tetapi strategi pemasaran yang dilakukan oleh setiap perusahaan tentu berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi pasar. Penentuan pelaksanaan strategi pemasaran sebaiknya didasarkan atas analisa faktor lingkungan dan faktor juga internal perusahaan melalui analisis kelemahan dan keunggulan perusahaan serta ancaman yang dihadapi. Nah, apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi strategi pemasaran? Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi strategi pemasaran pada suatu perusahaan yaitu lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran adalah faktor-faktor dan kekuatan di luar bagian pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan sasaran. Lingkungan pemasaran dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro terdiri atas pelaku dalam lingkungan dekat perusahaan yang mempengaruhi kesanggupan perusahaan untuk melayani pelanggannya. Sedangkan lingkungan makro yaitu kekuatan masyarakat lebih luas yang mempengaruhi seluruh kegiatan pemasaran. Next. Nah, kemudian di sini ada komponen-komponen yang mempengaruhi dari lingkungan mikro. Yang pertama itu ada perusahaan. Nah, perusahaan ini, semua bagian dalam perusahaan itu sangat berpengaruh terhadap rencana dan tindakan bagian pemasaran. Yang kemudian ada pemasok. Pemasok itu merupakan perusahaan atau individu yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan para pesaingnya dalam memproduksi barang atau jasa. Nah, yang kemudian ini ada marketing intermediaris. Marketing intermediaris ini merupakan perusahaan yang membantu perusahaan di dalam mempromosikan, menjual, dan menyalurkan produk kepada konsumen. Next. Nah, keempat, ada konsumen. Nah, konsumen ini bagi suatu perusahaan itu adalah orang yang sudah memakai dan orang yang akan memakai produk perusahaan itu. Dalam hal ini, perusahaan harus mengenal pasar konsumennya dengan baik. Nah, ada 5 pasar konsumen, yaitu pasar konsumen, pasar produsen, pasar reseller, pasar pemerintah, dan pasar internasional. Yang kelima ada pesaing. Pesaing adalah segala sesuatu yang telah dan akan menjadi lawan penawaran suatu perusahaan yang diperhitungkan oleh konsumen. Nah, kemudian yang terakhir ada publik. Publik merupakan setiap kelompok yang mempunyai kepentingan atau pengaruh atas keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Next. Selanjutnya ada lingkungan makro. Nah, lingkungan makro sendiri ada 4 faktor. Yang pertama, lingkungan demografis. Lingkungan yang menyangkut kependudukan seperti jumlah penduduk, populasi, kepadatan penduduk di suatu wilayah. Nah, ini contohnya adalah urbanisasi. Yang kedua itu ada lingkungan ekonomi. Untuk lingkungan ekonomi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pembelanjaan konsumen. Next. Selanjutnya, yang ketiga ada lingkungan teknologi. Untuk lingkungan teknologi sendiri merupakan kekuatan-kekuatan yang menciptakan teknologi baru, menciptakan inovasi baru melalui pengembangan produk baru, serta mampu menangkap peluang-peluang yang ada. Untuk yang terakhir itu ada lingkungan politik. Lingkungan politik ini terdapat undang-undang yang mengawasi perubahan seperti badan pemerintah, kelompok penekanan yang mempengaruhi dan membatasi ruang gerak organisasi, dan individu dalam suatu masyarakat, contohnya itu LSM atau lembaga swadaya masyarakat.
Selanjutnya, lingkungan makro ada alam. Yang menyangkut alam adalah kelangkaan ketersediaan bahan baku yang diperlukan perusahaan, tingkat pencemaran, peningkatan biaya energi, dan peningkatan angka campur tangan pemerintah dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam. Selanjutnya itu ada sosial atau budaya, yang menunjukkan keadaan suatu kelompok masyarakat tentang aturan kehidupan, norma serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, pandangan masyarakat, dan sebagainya yang merumuskan hubungan antara sesama dengan masyarakat lainnya dan lingkungan sekitarnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.